Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk pagi hari ini kita dapat datang kembali ke hadirat Tuhan. Mari persiapkan hati kita, persiapkan diri kita yang terbaik. Dan saya percaya lawatan Tuhan pasti terjadi dimanapun kita berada. Bapa yang baik, kami berterima kasih buat anugerah-Mu pada saat ini. Sebentar ya Bapa, kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau saja yang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau pasti melawat kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapakku menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat. Ajaib perkasa, sungguh kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Terima kasih Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, haleluya. Oh haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau, haleluya. Kau ajaib Tuhan, Kau sungguh hebat. Bersyukur buat setiap kehidupan kami. Ajaib kuasa-Mu Tuhan, ajaib kuasa-Mu Yesus, ajaib Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami perlu Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya saat kami bersandar kepadamu, kami akan mendapat kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan, Kau selalu sertai setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Ku perlu Yesus di hidupku, ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu, peganglah tanganku, ku perlu
persiapkan hati setiap kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya yang bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau menyiapkan hati kami untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus membukakan kebenaran yang akan kami terima hari ini dan memampukan kami untuk melakukannya di dalam hidup kami dan mengalami kuasa firman yang memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu dan urapi jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Shalom. Bagaimana kabarnya setelah kurang lebih 1,5 bulan kita melewati krisis ekonomi akibat corona? Bapak Ibu, hari ini saya mau berbicara tentang topik, yaitu suatu topik, yaitu kita pemenang. Kita pemenang, Bapak Ibu. 2 minggu yang lalu kita merayakan Hari Paskah. Kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian? Mari kita membaca di dalam 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 57, 58 berbunyi seperti ini. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan bangkit menjadikan kita pemenang. Dia memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, mari kita belajar lebih lanjut makna kata pemenang. Ada 3 poin. Yang pertama, kalau kita mau jadi pemenang, kita harus perang melawan musuh. Mana bisa dikatakan pemenang kalau nggak ada perjuangan, nggak ada peperangan? Ada peperangan melawan musuh. Yang kedua, kalau mau jadi pemenang kita harus perang di medan perang. Ada medan peperangan. Dan yang ketiga, ada senjata. Untuk menang kita perlu senjata. Satu persatu kita akan bahas lebih dalam sedikit. Ada peperangan melawan musuh. Perjuangan yang kita harus hadapi itu benar-benar nyata. Secara real kita harus hadapi perjuangan. Kita harus menghadapi peperangan rohani di dalam masa krisis ini. Ini adalah peperangan yang nyata, yang real. Tipu daya iblis berusaha mengalahkan kita. Musuh kita adalah tipu daya iblis di dalam pikiran kita. Tipu daya ketakutan, tipu daya kekhawatiran, itu yang benar-benar dia jadikan senjata pada saat-saat ini. Begitu banyak kita yang takut dan khawatir karena berbagai persoalan ekonomi yang benar-benar terpuruk. Bapak Ibu, justru virus ketakutan, kekhawatiran ini yang jauh lebih berbahaya daripada virus corona itu sendiri. Benarkah demikian?
virus ketakutan dan kekhawatiran ini jauh lebih berbahaya daripada virus corona itu sendiri. Karena itu kita mesti waspada. Yang kedua, kalau mau jadi pemenang, ada peperangan di medan perang. Medan peperangan kita adalah pikiran kita sendiri. Hal yang paling sering kita pikirkan itu mengendalikan alam bawah sadar kita. Dan apa yang terjadi di alam bawah sadar kita itu mengendalikan pilihan-pilihan yang kita buat, mengendalikan perkataan dan perbuatan kita. Oleh sebab itu, kalah atau menang ditentukan oleh pikiran kita. Bapak Ibu, begitu pentingnya kita menjaga hati dan pikiran. Karena pikiran ini adalah medan peperangan. Karena itu di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. BIMK mengatakan begini, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Kalau Bapak, Ibu, dan saya tidak menjaga pikiran dan hati kita baik-baik, jalan hidup kita akan penuh dengan kekalahan-kekalahan. Sebaliknya, jika kita benar-benar menjaga hati dan pikiran kita, jalan hidup kita dipelihara oleh Tuhan, diterangi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, tiap pagi saya bangun, setelah saya sadarkan diri dengan mungkin ke belakang, cuci muka dan sebagainya, saya pasti mengisi pikiran saya dengan firman Tuhan. Saya nggak mau baca koran, saya nggak mau baca majalah, saya baca Alkitab. Bapak Ibu, kalau pagi-pagi Bapak Ibu Saudara sudah baca koran, ngelihat televisi, ngelihat WA, ngelihat Line, berita apa tentang corona di sana, makanya nggak heran kekhawatiran, ketakutan memenuhi pikiran Bapak Ibu. Akhirnya di dalam medan peperangan pikiran Bapak Ibu sendiri udah kalah. Jadi, jaga hati sungguh-sungguh, jaga pikiran ketika orang-orang ngomong tentang segala macam yang terjadi. Ketiga, mau jadi pemenang harus ada perlengkapan dan senjata rohani. Perisai iman dan pedang roh. Di dalam Efesus 6 ayat 16 dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai iman, jadikan iman saudara perisai, jadikanlah tameng. Karena itu penting sekali Bapak, Ibu, dan saya selalu membangun iman. Baca firman, baca buku rohani yang bisa membangun iman. Dengarkan khotbah yang bisa membangun iman. Bukan mendengarkan berita-berita, melihat berita-berita terus-menerus sehingga iman saudara menjadi runtuh dan lemah. Iman saudara harus jadi perisai, jadi tameng. Bayangkan ya, dengan perisai iman kita dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bapak Ibu, mungkin tetangga di sebelah rumah meninggal karena corona. Mungkin kita membaca berita beberapa pendeta di Bandung, di Jakarta meninggal karena corona. Nah tuh, gimana tuh? Pendeta kok bisa mati karena corona, nggak dilindungi Tuhan tuh. Tuhan nggak berkuasa kalau kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu seperti panah api dari si jahat yang menyerang pikiran kita, yang mau mencuri iman kita. Tapi kalau iman kita kuat dibangun di dalam firman Tuhan, maka kita bisa langsung memadamkan panah api si jahat yang menyerang kita itu. Bapak Ibu, ketika takut, ketika penghasilan drop, ketika Bapak Ibu kehilangan penghasilan,
ketika ekonomi rumah tangga runtuh, apalagi bekerja harian, ketika kehilangan penghasilan, bagaimana? Langsung kita takut dan khawatir. Tiba-tiba saudara-saudara yang mempunyai karyawan gak bisa menggaji mereka, tidak bisa menggaji full, atau sama sekali tidak bisa lagi menggaji karena penghasilan pemasukan dari pekerjaan saudara langsung drop secara signifikan. Apa yang terjadi kalau begitu? Apa yang saudara lakukan? Apakah saudara larut dengan ketakutan itu dan kekhawatiran itu sehingga benar-benar kehilangan pengharapan? Kayak orang yang nggak punya Yesus, kayak orang yang nggak punya firman. Saya mau katakan langsung ketika panah api roh jahat itu, ketakutan, kekhawatiran itu menyerang saudara, saudara harus ucapkan firman Tuhan. Allahku sanggup memenuhi segala keperluanku menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Segala perkara dapat kutanggung karena Dia yang memberi kekuatan padaku. Filipi 4 ayat 13. Aku menyerahkan segala kekhawatiranku kepada Tuhan karena Dia yang memelihara hidupku. 1 Petrus 5 ayat 7. Nah, itu yang saudara harus lakukan. Jangan terus dipikirin, tambah lama terpuruk. Persoalan begitu besar seolah-olah dan benar-benar bisa membuat kita jatuh iman kita. Bapak Ibu, senjata yang berikutnya adalah pedang roh. Pedang roh ini adalah firman dan doa. Di dalam Efesus 6 ayat 17-18, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Ketika saudara berdoa, ucapkanlah ayat-ayat firman. Deklarasikanlah ayat-ayat firman. Beberapa jemaat di Pangsut di sini yang sudah membeli buku doa yang mendatangkan kuasa yang beberapa tahun yang lalu kami susun, terjemahkan. Saudara-saudara pakai hal itu, pakai buku itu. Masih ada enggak buku itu? Pergunakan. Atau ayat-ayat lain yang Bapak Ibu dapatkan ketika membaca Alkitab. Deklarasikan, perkatakanlah ayat-ayat firman itu. Itu mempunyai kuasa untuk menghancurkan tipu daya, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang menyerang Bapak Ibu. Kita pemenang Bapak Ibu. Jangan menyerah, jangan terpuruk. Memang benar ada peperangan yang kita hadapi. Menurut Organisasi Buruh Internasional tanggal 8 April yang lalu saya mendapat email dari Yada Institute. Dampak pandemi COVID-19 terhadap tenaga kerja itu berdampak pada 81% tenaga kerja seluruh dunia. 81% tenaga kerja di seluruh dunia kena dampak pandemi ini. Sekitar 195 juta dari 81% ini telah mengalami PHK. Begitu jumlah yang begitu banyak sekali, 195 juta. Ini adalah situasi perekonomian global terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Betul, ada peperangan yang real kita hadapin. Tetapi kalau saudara termasuk 19% yang tidak terdampak dengan pandemi ini, saudara harus jadi saluran berkat. Jadi saluran berkat bagi mereka yang terdampak, bagi mereka yang kehilangan pekerjaan atau penghasilannya berkurang secara drastis. Kalau Bapak Ibu termasuk 81% yang terdampak, yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan penghasilan secara drastis, pilih untuk jadi pemenang Bapak Ibu. Pilih untuk tidak membiarkan kekhawatiran membelenggu kehidupan saudara. Jangan biarkan kekhawatiran membelenggu kehidupan saudara. Pilihlah untuk menjadi pemenang. Dr. Maureen Killoran, Doctor of Ministry, mengatakan seperti ini. Stres tidak diakibatkan oleh apa yang terjadi pada kita, tetapi oleh respon kita terhadap apa yang terjadi. Dan respon ditentukan oleh pilihan kita. Saya ulangi, stres
tidak diakibatkan oleh apa yang terjadi pada kita, tetapi oleh respon kita terhadap apa yang terjadi. Dan respon ditentukan oleh pilihan kita. Bapak Ibu, kalau Anda mau jadi pemenang, Anda akan mengalami kedahsyatan seorang pemenang. Apa sih dahsyatnya menjadi pemenang? Nomor 1, tubuh saudara dan saya sehat. Imunitas kita bagus untuk melawan semua virus corona sekalipun. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bagaimana bisa hati gembira? Kalau memilih untuk menang atas tipu daya kekhawatiran, ketakutan. Sebaliknya semangat yang patah akibat kita memilih untuk dikuasai oleh kekhawatiran dan kecemasan, ketakutan. Bapak Ibu, pengaruhnya pikiran terhadap tubuh itu benar-benar nyata. Ya. Pikiran dan kata-kata firman itu menguatkan tubuh. Sebaliknya, pikiran dan kata-kata negatif melemahkan tubuh. Saya mau peragakan sebentar. Saya mau panggil teman saya, Ibu Sylvie, untuk memperagakan pikiran dan kata-kata itu secara langsung berpengaruh terhadap tubuh kita. Oke. Sekarang ya, kamu ucapkan kata-kata positif yang berdasarkan firman, ya. Dan lenganmu seperti ini. Saya akan menekan lengan ini ketika Ibu Sylvie berkata-kata positif, bagaimana pengaruh terhadap lengannya. Sebaliknya, bagaimana pengaruh ketika dia berkata-kata negatif. Bapak Ibu perhatikan, kata-kata positif ya. Katakan apa? Aku berhasil. Aku berhasil. Aku berhasil. Katakan dengan keras ya. Aku berhasil. Sekarang katakan kata-kata negatif. Aku gagal. 1, 2, 3. Aku gagal. Aduh, padahal saya tekannya sama ya. Balik lagi ya. Aku berhasil. 1, 2, 3 yang positif. Aku berhasil. Aku gagal. Lihat. Sekarang berpikirlah positif. Jangan ngomong, pikir aja. Pikir positif ya. 1, 2, 3. Mikir apa tadi? Aku bersuka cita. Oh, aku bersuka cita. Sekarang kebalikannya, pikir negatif. Oke? Aku putus asa. Aku putus asa. Ini tadi nggak dibuat-buat ya? Enggak. Beneran ya, sama ya? Oke, terima kasih Ibu. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, hati yang gembira itu obat yang manjur. Artinya, keadaan hati saudara dan pikiran saudara yang positif, yang penuh dengan firman, itu ngefek ke kesehatan saudara, ke fisik saudara. Peragaan ini tadi sederhana, tapi nyata. Bapak Ibu, pilih, mau jadi pemenang atau enggak. Yang kedua, dahsyatnya menjadi pemenang, mengalami kuasa penciptaan firman Tuhan. Firman yang kita ucapkan, firman yang kita deklarasikan, itu menciptakan keajaiban-keajaiban sebagai bukti kemahakuasaan Tuhan. Jangan dipikir kata-kata itu hanya lewat begitu saja. Apalagi kalau yang kita ucapkan adalah firman. Aku sehat karena bilur-bilur Yesus menyembuhkan aku. Aku berkecukupan karena Tuhan memelihara hidupku. Sekali-kali Bapa tidak akan meninggalkan aku. Kalau Bapak Ibu tekun memperkatakan itu terus-menerus, maka
firman yang kita ucapkan, Tuhan ciptakan keajaiban-keajaiban. Tuhan menciptakan dunia ini dengan berfirman. Tuhan mengalahkan godaan iblis di padang gurun 3 kali dengan firman. Bapak, Ibu, saudara, ada kuasa di dalam mulut saudara, mulut kita. Ketika kita mengucapkan ayat-ayat firman Tuhan, Tuhan membuat firman itu bekerja dan berhasil dalam melakukan kehendak Tuhan. Kita pemenang, pilih untuk menjadi pemenang. Mari katakan bersama saya 3 kali. Aku pemenang. 1, 2, 3. Aku pemenang. Aku pemenang. Aku pemenang. Oleh karena Yesus yang telah bangkit dari kematian. 1 Korintus 15 ayat 57. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Status Anda adalah pemenang. Jangan mau kemenangan ini dicuri oleh iblis dengan tipu daya dalam pikiran saudara. Status sebagai pemenang, alami kemenangan itu hari demi hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, bahwa Engkau telah bangkit bagi kami. Kami diberi kemenangan, dan kami adalah pemenang. Kami harus merebut kemenangan itu. Kami harus mengalami kemenangan itu. Roh Kudus, tolong kami di dalam situasi yang sangat berat secara ekonomi, di dalam masa krisis yang berkepanjangan entah sampai kapan. Tuhan, Engkau memelihara anak-anak-Mu. Roh Kudus memampukan kami anak-anak-Mu untuk hidup, memilih menjadi pemenang. Terima kasih Bapa, remakan firman ini lebih lanjut dalam hidup anak-anak-Mu, supaya kami semua berkemenangan, mengalami kemenangan seperti yang firman-Mu katakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan